Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim The Art of Public Speaking akan merancang sebuah program usaha pelatihan public speaking. Kami bertim ada 5 orang. Yang pertama, perkenalkan, saya Ahmad Masyaji Panggabean dengan NIM 23087006 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Selanjutnya ada... Perkenalkan, saya Aliatul Zikra Zifana dengan NIM 23087011 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizka Putri Sregar dengan NIM 23232002 dari Program Studi Pendidikan Musik. Perkenalkan, nama saya Yumna Saudah Lubis dengan NIM 23018138 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Randa Arya Saputra dengan NIM 23087263 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Public speaking merupakan suatu kemampuan kita dalam berbicara di depan umum, supaya pesan ataupun informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima bagi para pendengarnya. Menurut hasil survei dari National Association of Colleges and Employers menyatakan bahwa perusahaan lebih memprioritaskan kemampuan komunikasi dibandingkan dari IPK, karena kemampuan komunikasi itu dapat membangun relasi kita, membangun kemitraan kita dalam bekerja. Di dalam negara kita, Indonesia, public speaking ini belum menjadi prioritas dalam sistem pendidikan, baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Bisa kita lihat dari mahasiswa-mahasiswi sekarang, untuk melakukan presentasi atau menyampaikan sebuah presentasi, itu kebanyakan membaca kata per kata, membaca huruf per huruf, membaca kalimat per kalimat. Bahkan, kebanyakan dosen belum memperhatikan permasalahan tersebut. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh mahasiswa ataupun masyarakat umum untuk meningkatkan kemampuan public speaking adalah sulitnya untuk mencari trainer ataupun mentor pelatihan public speaking. Kalaupun ada, biayanya lumayan besar, dan itu menjadi keterbatasan untuk mahasiswa dan masyarakat yang ekonomi ke bawah. Maka dari itu, kami dari tim The Art of Public Speaking menghadirkan program-program pelatihan yang mudah ditemukan dan menyediakan paket-paket yang terjangkau oleh kantong mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi pasar dari usaha kami, yaitu The Art of Public Speaking. Nah, jadi pelatihan public speaking ini setelah kami perhatikan itu memiliki prospek yang sangat luas dan berkembang, terutama karena adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya kemampuan public speaking ini. Nah, berikut diantaranya potensi pasar yang dapat kami jangkau. Yang pertama, dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Kemampuan public speaking ini sangat berguna bagi mahasiswa ataupun pelajar dalam meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan kepercayaan diri di dalam kelas, dalam kemampuan presentasi, dan juga kemampuan akademik lainnya. Kemudian yang kedua, berguna untuk fresh graduate atau para pencari kerja. Di sini, public speaking merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, dan juga tim penilai dari dunia kerja tersebut akan menilai kemampuan dari public speaking seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dari profesional muda dan karyawan. Dalam dunia kerja, kemampuan public speaking ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas kita untuk menegosiasi klien kita agar dapat tertarik dengan proyek kita. Kemudian yang keempat, ada wirausahawan atau pebisnis. Kemampuan public speaking ini sangat dibutuhkan oleh wirausahawan untuk mempresentasikan produk mereka dan menarik para konsumen. Kemudian juga bisa untuk pitching kepada investor dan juga dapat membangun jaringan bisnis. Yang kelima adalah untuk masyarakat umum. Di sini, public speaking dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam berbagai situasi, baik situasi formal ataupun informal. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan kebutuhan konsumen. Di dalam dunia modern, banyak individu yang mengalami kesulitan dalam berbicara di depan umum. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang dihadapi konsumen. Yang pertama adalah kurangnya kepercayaan diri. Banyak orang yang merasa gugup atau takut ketika harus berbicara di depan umum.
yang menghambat komunikasi mereka. Yang kedua, minimnya pelatihan dan pendampingan. Tidak semua individu memiliki akses ke program pelatihan public speaking yang terstruktur dan berkualitas. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang deskripsi konsep produk, di mana program pelatihan public speaking ini dirancang untuk membantu mahasiswa dan juga masyarakat umum dalam mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum dengan kepercayaan diri dan juga efektif. Di mana konsep utama dari program ini adalah pelatihan berbasis pengalaman dan juga interaktif, di mana peserta hanya mendapatkan teori, tetapi juga langsung mempraktekkan keterampilan yang dipelajari. Dan adapun fitur dalam program ini yaitu yang pertama ada pelatihan berbasis praktik, di mana setiap sesi pelatihan akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk berlatih berbicara di depan umum. Dan yang kedua yaitu ada pendampingan oleh trainer berpengalaman, di mana peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari trainer yang berpengalaman tentunya. Yang ketiga yaitu metode interaktif dan simulasi, di mana pelatihan akan melibatkan non-playing, simulasi wawancara, diskusi kelompok, dan juga sesi umpan balik untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta. Selanjutnya itu ada sertifikasi pelatihan, di mana setelah menyelesaikan program ini, peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa telah mengikuti dan juga menguasai keterampilan dasar public speaking. Saya akan menjelaskan tentang strategi operasional dari usaha pelatihan public speaking. Jadi program pelatihan public speaking ini dapat berjalan dengan efektif dan seperti target yang diharapkan, maka diperlukannya strategi operasional yang terencana dengan baik. Kami memiliki 3 strategi operasional. Yang pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, evaluasi program. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, fokus utama adalah memastikan segala aspek yang dibutuhkan telah siap sebelum program dimulai. Yang pertama yaitu perizinan dan koordinasi. Kami mengurus izin pelaksanaan kegiatan di Universitas Negeri Padang dan berkoordinasi dengan dosen pembimbing serta pihak terkait. Yang kedua yaitu penyusunan materi. Kami menyusun modul pelatihan yang mencakup teori dan praktik dan mempersiapkan alat bantu seperti presentasi dan video pembelajaran serta simulasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Setelah persiapan selesai, program akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan strategi berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan pelatihan dalam bentuk workshop. Program dilaksanakan dalam beberapa sesi, mencakup teori, praktik, dan evaluasi. Lalu setiap sesi dipandu oleh trainer dan didukung oleh latihan langsung. Lalu lanjut ke tahap yang ketiga yaitu ada evaluasi dan pengembangan. Setelah pelatihan selesai, evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan perbaikan di masa depan. Strategi evaluasi ini termasuk kepada yang pertama, survei dan feedback peserta. Jadi menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan peserta dan efektivitas pelatihan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran usaha kami. Untuk mencapai target pasar yang kami tuju, pemasaran itu akan kami lakukan melalui beberapa saluran. Yang pertama yaitu melalui pemasaran online. Bisa melalui media sosial seperti kami akan menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain untuk menyampaikan informasi dan memposting konten edukatif serta promosi untuk pelatihan public speaking kami. Kemudian selanjutnya melalui pemasaran offline. Pemasaran offline ini akan kami lakukan dengan melakukan distribusi brosur dan poster, dengan menyebarkan informasi di lingkungan kampus atau lingkungan masyarakat dan berbagai komunitas profesional. Kemudian yang ketiga ada strategi branding dan engagement. Jadi untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan minat dari calon peserta, strategi ini akan kami terapkan. Yang pertama yaitu membuat konten edukatif, yaitu dengan membagikan tips dan trik public speaking melalui berbagai media sosial dan juga melalui blog. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana produksi atau rancangan anggaran biaya. Yang pertama yaitu alat tulis peserta dengan volume 50 orang dengan biaya 20.000 per pieces dengan total 1 juta rupiah. Yang kedua yaitu speaker DBS 12 inch wireless dengan volume 1 buah biaya 2 juta rupiah dengan total 2 juta rupiah.
Yang ketiga yaitu honor pemateri dengan volume 2 orang, biaya 2 juta rupiah dengan total 4 juta rupiah. Selanjutnya itu ada spanduk dengan volume 1 buah, biaya 100.000 rupiah dengan total 100.000 rupiah. Banner volume sebanyak 2 pieces, biaya 50.000, total 100.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada snack dengan volume 60 pieces dengan biaya 15.000 per pieces dengan total 900.000 rupiah, dengan total RAB atau rancangan anggaran biaya yaitu sebesar 8.100.000 rupiah. Itu saja penjelasan dari program-program kami. Semoga program yang kami rancang ini berhasil dan baik gunanya untuk kita dalam di dunia pekerjaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.